takut akan Tuhan. Ini harus dimiliki oleh setiap manusia, terlebih oleh anak-anak Tuhan. Tetapi faktanya bahkan anak Tuhan pun tidak punya takut akan Tuhan. Matius 10 ayat yang ke-28. Tuhan Yesus berkata demikian, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Firman Tuhan berkata, kita harus memiliki hati yang takut kepada Tuhan yang bisa membinasakan kita ke dalam neraka yang kekal. Manusia lebih takut kepada sesama daripada kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, kepada siapa kita harus takut? Yang terutama kita harus takut kepada Tuhan. Karena Dia yang berkuasa untuk membinasakan bukan cuma tubuh, tetapi jiwa. Dia berkuasa masukkan ke dalam neraka. Sudah ngeri. Tuhan itu memang maha murah. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Tetapi saudara-saudara, kalau Tuhan sudah murka, habislah. Kalau kesabaran Tuhan sudah mentok, maka ngeri. Dan itu yang akan nanti terjadi di akhir zaman. Murka anak domba Allah ditumpahkan ke isi dunia ini. Tuhan sudah murka, maka mengerikan. Sebab itu Rasul Paulus pernah berkata, kita harus memperhatikan kemurahan Tuhan, tapi kita juga harus memperhatikan kekerasannya. Roma 11 ayat 22. Perhatikan kemurahannya dan kekerasannya. Tuhan itu murah hati, panjang sabar. Tapi jangan lupa Tuhan juga Tuhan yang keras. Kalau orang murah hati jangan dipikir, oh orang itu gak bisa marah. Orang itu sabar. Kalau orang murah hati, kalau marah lebih mengerikan. So itu saudara, biarlah kita punya hati yang takut kepada Tuhan. Apa itu takut kepada Tuhan? Bukan artinya kita seperti kita takut datang kepada Tuhan, wah nanti Tuhan marah. Ya bukan itu saudara. Wah Tuhan itu serem. Tuhan itu kayak papa yang jahat, kayak hakim, kayak penyiksa. Bukan. Kita jangan salah persepsi. Jadi takut kepada Tuhan itu artinya kita punya hati yang hormat, yang segan, yang gentar, hormat, respect kepada Tuhan, saudara. Kita tuhankan Tuhan. Beri Dia proporsi, posisi yang seharusnya. Dia adalah Tuhan yang harus kita hormati, kita sembah. Jadi takutnya bukan seperti kita takut sama hantu, sama Dracula, bukan saudara ya. Tapi kita benar-benar hormat, rasa menghormati Tuhan, menghormati hadiratnya. Nah saudara, dalam bahasa Ibrani dipakai kata yare, artinya seringkali diterjemahkan dengan kata dahsyat. Kata dahsyat itu terjemahan lama, sering toh ada kata Tuhan itu besar dan dahsyat. Kata dahsyat itu dipakai kata yare yang artinya terrible, menakutkan. Kata dahsyat itu punya arti dia itu menakutkan. Bangsa Israel dia takut mendengar Tuhan berbicara. Karena waktu Tuhan berbicara gunung gemetar, halilintar, petir, api, gempa. Mereka takut, mereka gak berani. Mereka berkata kepada Musa, Musa sudah mandek wes, cukup. Biar kamu saja yang dengarkan Tuhan ngomong. Jangan kepada kami nanti kami mati. Mereka gentar. Dan memang Tuhan sengaja. Dia nyatakan dirinya, aku ini kayak gini loh. Memang dia nakut-nakuti umatnya. Itu dikatakan sendiri. Supaya umatku punya rasa takut. Orang itu kadang-kadang harus diberi rasa takut. Orang-orang perjanjian lama mengenal Allah sebagai Allah yang yare, yang dahsyat, yang menakutkan. Makanya waktu Abraham diminta Ishak, salah satunya dia tidak berani menolak karena dia takut kepada Allah. Sudah bisa baca itu di Kejadian 22. Allah berkata kepada Abraham gimana? Sekarang aku tahu kalau kamu ini takut kepadaku. Memang masalahnya ini orang Kristen zaman perjanjian baru ini, kadang-kadang kita ini kurang ditekankan masalah takut akan Tuhan. Cuma ditekankan Tuhan itu murah, Tuhan itu kasih, Tuhan itu memberkati ya. Coba kalau orang Kristen punya hati yang takut kepada Tuhan, maka sudah akan lihat tidak sama. Jadi mari kita mau memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mengapa kita perlu takut kepada Tuhan?
Ada satu prinsip yang tidak tertulis, tapi ini benar. Bahwa manusia itu akan cenderung menyembah apa yang ia takuti. Hatinya itu segan hormat pada sesuatu yang dia takuti. Itu mulai zaman dahulu. Makanya dulu sebelum orang mengenal Alkitab, orang-orang zaman dahulu, orang-orang yang masih primitif, yang dia sembah apa? Gunung. Karena dia takut gunung ini kalau meletus, mati kita. Gunung disembah. Batu yang besar, kalau batu ini menimpa kita, mati kita, disembah. Pohon yang besar yang menakutkan. Jadi yang menakutkan itu disembah semua. Jadi satu prinsip ini penting. Kita tidak bisa menyembah apa yang kita tidak takuti, kita tidak akan sembah. Nah ini penting, saudara. Kita tidak akan bisa berhubungan dengan baik dengan Tuhan kalau kita nggak punya rasa takut kepada Tuhan. Ini memang agak sepertinya kontradiksi. Tapi memang demikian. Kita tidak akan bisa menyembah Tuhan dengan benar kalau kita tidak menghormati Dia. Kita hanya bisa menyembah dengan benar, dengan sikap hati yang benar kalau kita takut kepada Tuhan. Saudara tidak menghormati Tuhan, saudara tidak mungkin mengasihi Tuhan, tidak mungkin mau menyembah Tuhan dengan benar. Makanya Tuhan beberapa kali dalam Alkitab berkata, kamu kira aku ini siapa? Aku ini bukan manusia, aku tidak sama dengan kamu. Takut sama aku. Ya, karena kita tidak akan bisa punya hubungan yang sehat kalau kita tidak punya rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Sebab itu penting, saudara. Nah saudara, saya akan beranjak terus kepada apa itu ciri-ciri takut akan Tuhan. Alkitab banyak berbicara tentang hal ini, tapi saya akan angkat 3 poin saja. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan itu apa? Pertama, orang yang takut akan Tuhan, orang itu pasti berjalan dalam kejujuran. Amsal 14 ayat yang kedua. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya, menghina Dia. Sebab itu, saudara-saudara, anak Tuhan harus jujur. Pegang kejujuran itu. Anak Tuhan yang dipegang itu apanya? Kejujurannya. Orang yang takut akan Tuhan itu berjalan dalam kejujuran. Ngomong keliru aja, rasanya tidak enak. Makanya biasakan, saudara. Berjalan dalam kejujuran. Jangan berjalan dalam kebohongan, dalam dusta. Karena dusta itu adalah kepunyaan iblis. Yohanes 8:54 dikatakan iblis itu bapaknya segala dusta. Dalam dia nggak ada kebenaran. Kalau dia berdusta, memang dia adalah bapaknya dusta. Dia adalah dusta. Jadi segala dusta itu sumbernya dari iblis. Segala model dusta itu adalah sumbernya dari iblis dan memang itu senjatanya iblis. Ada satu contoh yang sangat radikal. Saya angkat di dalam Kisah pasal yang ke-5. Ananias dan Safira mati karena dusta. Padahal Ananias dan Safira ini kurang apa, saudara? Jual tanahnya, hasil penjualan ditaruh di kakinya Petrus. Kurang apa? Bayangkan. Cuma satu aja dia, mestinya dia ngomong, Pak Petrus ini sebagian dari hasil penjualan saya taruh di sini. Ya sebagian lagi ya untuk modal saya simpen. Tidak apa-apa. Itu kerelaan kok. Petrus tidak memaksa, Tuhan tidak memaksa. Bahkan Tuhan senang kalau kita memberi itu dengan kerelaan. Ada ayat berkata Tuhan senang kalau kita memberi dengan kerelaan kita. Tuhan paling senang, saudara. Jadi tidak usah dipaksa, ya. Jangan saudara memaksa-maksa, jangan. Sudah semua itu dari kerelaan dari dalam kok. Cuma kesalahan mereka ini, mereka berkata apa? Pak Petrus ini seluruh hasil penjualan tanah. Benar, Ananias? Iya. Langsung geblak, saudara. Gak berapa lama lagi istrinya masuk. Suamiku di mana? Tadi apa betul suamiku ke sini? Kemana sekarang? Apa itu sini? Sini, Safira. Ini uang dari suami. Oh iya betul. Tolong tanya, ini hasil penjualan seluruhnya atau sebagian? Seluruhnya itu. Langsung geblak, belek. Coba kalau Tuhan terapkan ini, saudara-saudara. Orang Kristen bisa kurang 50%, saudara. Mungkin lebih ya. Untung Tuhan itu masih murah bukan? Panjang sabar. Tapi untuk masalah ini emang Tuhan. Kenapa? Ada yang bertanya, kenapa kok Tuhan di sini nunjukkan sesuatu? Memang setiap ada sesuatu yang baru, gerakan yang baru, Tuhan pasti mulai dengan sesuatu. Dia tunjukkan kekudusannya. Gitu? Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir yang itu, Nadab dan Abihu. Anaknya Harun langsung geblak waktu melayani Tuhan. Supaya Tuhan berikan, ini loh, aku ini kayak gini loh. Ojo main-main sama aku. Memang setelah itu mereka takut, wah Tuhan ini tidak bisa buat main-main ya. Jadi ayo kita mau berjalan dengan kekudusan. Yang kedua, ciri yang kedua, memberikan apa yang menjadi hak orang lain.
Sudah bisa baca ayatnya sendiri di Roma 13 ayat 7, Markus 10 ayat 19. Memberikan apa yang menjadi haknya orang lain. Jadi takut kepada Allah ini juga ditunjukkan dari cara kita berhubungan dengan sesama. Salah satunya bicara tentang hak dan kewajiban. Apa yang menjadi haknya orang lain, kita berikan. Memang itu haknya mereka. Nah ini sebenarnya luas saudara-saudara. Dalam rumah tangga, apa haknya suami? Dia punya hak untuk dihormati. Amin. Firman Tuhan. Apa haknya istri? Untuk dicintai. Jadi ini menyangkut banyak hal saudara. Ada hak, jangan sampai kita rampas hak itu. Dalam hal ini saya akan menyoroti satu hal, yaitu tentang hubungan antara Tuhan dan hamba. Mari kita baca di dalam Kolose pasal 3, mulai ayat 18. Di situ ada hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Itu bicara tentang hak anggota rumah tangga. Kemudian dilanjutkan mulai ayat 22 tentang hubungan antara hamba dan Tuhan. Ya mungkin ini jarang disinggung, tapi kita perlu tahu saudara. Karena ini yang pasti kita adalah salah satu atau dua-duanya. Kita adalah hamba, tapi kita mungkin juga adalah Tuhan. Sebab itu kita harus tahu ini. Coba saya bacakan mulai ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Karena apa? Takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Pasal 4 ayat 1 sekarang. Tuhan. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Kita punya Tuhan, karena kita semua adalah hamba Tuhan. Tapi kita juga punya bawahan. Perlakukan bawahan kita dengan bijaksana. Jangan mentang-mentang. Karena saudara adalah kepala bagian. Karena saudara adalah manajer. Lalu saudara mentang-mentang, semena-mena. Jangan. Bertindaklah bijaksana. Kita saling membutuhkan kok. Jangan dipikir, oh bawahan itu butuh dengan atasan. Bawahan butuh pekerjaan. Kalau saudara tidak punya orang, mau kerja apa kita? Satu orang saja keluar. Bingung bukan? Kerjaan terbengkalai. Makanya kita harus bijaksana. Coba firman Tuhan ini lengkap. Ingat kita ini juga hambanya Tuhan. Kalau kita dicelatu terus sama Tuhan, kita ngomong, aduh Tuhan, gak kuat aku Tuhan. Kok kerjaanku gak ada sih bener. Makanya kita juga harus bijaksana. Jadi Tuhan kita harus bijaksana. Apa yang menjadi haknya hamba, kita berikan. Apa saudara tidak senang kalau bawaan saudara juga makmur? Bawaan kita bisa makmur, menikmati, justru harus senang saudara-saudara. Dan dia pasti akan loyal dalam pekerjaan. Lalu dia mendapatkan apa yang menjadi haknya. Jadi ini salah satu banyak tentang hak dan kewajiban kita kepada pemerintah, kita kepada atasan dan sebagainya. Tapi saya cuma singgung hal ini. Yang ketiga, apa ciri takut akan Tuhan? Yaitu menjauhi yang jahat. Dan bukan cuma menjauhi, firman Tuhan berkata kita harus bahkan membenci kejahatan. Kita harus menjauhi yang jahat. Dan bukan cuma menjauhi, tapi kita harus punya hati yang bahkan membenci yang jahat. Bukan orangnya yang kita benci, tapi kejahatannya. Perbuatannya yang tidak benar itu kita benci. Saya ambil satu contoh, yaitu Yusuf. Sudah tahu semua tentang Yusuf bukan? Yusuf ini luar biasa memang. Salah satu orang berbuat jahat itu karena ada kesempatan. Nah Yusuf ini punya kesempatan. Dia punya kesempatan berzina, berbuat serong dengan istri majikannya. Karena bukan dia yang cari, ya istri Potifar yang cari dia, yang menggoda dia. Jadi dia punya kesempatan, tapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Bagaimana aku bisa berbuat dosa yang besar ini? Jadi Yusuf ini luar biasa, makanya Tuhan juga angkat dia dengan luar biasa. Saudara. Dia punya surplus rasa takut kepada Tuhan. Jadi bukan takutnya cuma karena ada orang, karena apa? Tapi dia surplus, memang dia punya takut kepada Tuhan. Dari dalam hatinya. Jadi walaupun tidak ada orang, walaupun dia punya kesempatan, dia berkata, no way, sorry. Aku tidak akan mengecewakan Tuhanku.
Aku tidak akan mempermalukan Tuhanku. Dia lari, tinggalkan, dan risikonya dia harus dipenjara. Orang baik di penjara, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Justru penjara itulah yang nanti mengangkat dia. Jadi itulah sudah beberapa ciri takut akan Tuhan. Sekarang kita akan lihat apa upahnya. Firman Tuhan banyak berkata tentang ganjaran, upah dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya ambil 3 saja, dikatakan yang pertama, dia akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang kedua, rumah tangganya akan diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera, anak-anaknya bahagia, menikmati kehidupan rumah tangga. Oh, diberkati Tuhan. Orang laki-laki, pria, kepala rumah tangga itu takut akan Tuhan, keluarga akan diberkati. Akan senang, anak-anak bertumbuh dengan sukacita. Itu janji Tuhan. Yang ketiga, dia akan dicintai oleh Tuhan sampai kepada anak cucu dicintai Tuhan. Bayangkan, Tuhan cinta kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dicintai itu bukan cuma orangnya, tapi sampai anak cucunya dicintai oleh Tuhan. Makanya itu mari saudara. Lalu bagaimana kita bisa punya hati yang takut akan Tuhan? 2 ayat ini berbicara. Kita baca Amsal pasal 2 ayat 4 dan 5. Berbunyi demikian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa takut akan Tuhan itu tidak otomatis. Tapi itu perlu yang namanya proses belajar dan diajar. Kalau sudah baca, belajar firman, mencari, baru kamu akan memperoleh apa itu takut akan Tuhan. Makanya pendidikan rohani itu penting. Sekolah minggu itu penting. Karena itu yang menanamkan dasar pada anak-anak supaya mereka mengenal siapa Tuhan itu. Dan dengan demikian mereka bisa punya hati yang takut akan Tuhan. Saudara bersyukur, saudara harus doakan guru-guru sekolah minggu. Itu yang mendidik anak-anak kita. Dan saya akhiri dengan satu ayat dari dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tuhan hadir di mana-mana, saudara. Di mana saja kita berada, Tuhan ada. Sebab itu mari kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Itu adalah harta kita, saudara. Yesaya berkata, salah satu harta dari Sion adalah takut akan Tuhan. Ada harta yang terpendam. Salah satunya harta kita ini adalah hati yang takut akan Tuhan. Miliki, maka saudara akan diberkati seumur hidupmu sampai anak cucumu. Tuhan memberkati.